kita lanjut lagi, masih banyak pertanyaan saya. Nanti kalau panjang semua nggak selesai, karena sambil jalan tuh saya utak-atik kayak gini, takut salah saya tanyanya. Nah, yang perlu saya tanyakan lagi, karena ini nanti kan ini kita di Kalimantan ini kan kita untuk nasionalnya Kalimantan kan, untuk kita permain kan belum pernah kita setujui atau sepakati bersama apa aturan kita yang pakai, aturan mana yang kita akan adopsi untuk permainan kita ini. Ya untuk awal saya memang memegang peraturan PMKN. Nah, PMKN itu kan sifatnya nasional juga dan sangat legalitasnya sangat terjamin, dan saya punya mengantongi peraturan itu dari pusat langsung dan dapat persetujuan langsung dari terpilih. Saya coba tawarkan di tempatnya Mas Adam, karena kegiatan ini responnya sangat bagus. Ya mungkin ada beberapa potongan-potongan peraturan Mas ya, akan kita potong, karena itu kan di PMKN yang ada itu kan ada sistemnya liga. Jadi yang sistem liga-liganya itu kita nggak pakai itu, kita hanya mengadopsi. Ini bukan liga PMKN, bukan. Ini bukan liga PMKN dan ini pakai bendera PMKN, bukan. Ini kita hanya mengadopsi aturan nasional yang dijalankan PMKN. Jadi ini kita cuma mengadopsi aturan PMKN, bukan seperti itu Mas. Ya, Mas. Sorry, benar. Jadi kan jangan istilahnya teman-teman salah penerimaan. Ya, mentang-mentang saya dulu mungkin saya membawa PMKN ke Kalimantan dengan seizin pimpinan pusat Kobili dan dukungan dari Kobili, bukan. Ini saya hanya menawarkan aturan aja, aturan PMKN, dan untuk liganya PMKN kita nggak masukkan di situ karena ini sifatnya kan ini event. Jadi kita hanya mengadopsi aturan PMKN Mas ya. Benar. Aturan PMKN yang nasional ya. Dan mungkin insya Allah teman-teman akan sama-sama menikmati aturan ini, karena ini aturan ini kan kalau kita pelajari Mas ya, nggak ada memihak satu sama lain. Tim kecil, tim besar, kalau udah di lapangan kita main bareng. Nggak ada tim besar, nggak ada tim kecil, nggak ada tim besar. Semua main bareng. Di situ nggak ada bos, nggak ada anak buah, nggak ada karyawan, nggak ada perusahaan. Kita main bareng di lapangan. Jadi kita hanya memegang satu aturan. Aturan itu nggak mencantumkan bos, nggak mencantumkan si kaya, si miskin. Semua main bareng. Di sinilah kita mulai, kita mungkin akan jalankan bareng-bareng. Karena peraturan ini kalau kita nggak jalankan bareng-bareng akan repot. Panitia pun melaksanakan peraturan tanpa didukung oleh peserta, repot. Peserta tanpa aturan amburadul. Di situ akan kita klopkan, akan kita satukan biar sama-sama jalan. Karena aturan ini sudah yang jelas sudah ya Mas ya, sudah dipikir masak-masak dari pusatnya. Ya, jadi kita akan tinggal nyontek aja. Bener gak Mas? Mengadopsi aja kita. Ya. Jadi peraturannya nanti kan, karena tadi saya harapannya besar Mas Uri kan. Harapan saya besar kayak Pulau Jawa dan Sumatera, berarti peraturan pun harus besar. Betul. Ngikutin pemain besar. Ya, paling enggak bukan minimal, maksimalnya emang peraturan nasional kan, bukan jadi, minimalnya. Ya, makanya jadi akhirnya kita mengadopsilah aturan dari PMKN pusat. Siap. Jadi itu yang akan dipakai nanti di Barito Utara. Jadi biar kita sama-sama menyaksikan perlombaan yang benar-benar semeriah kayak di Pulau Jawa dengan aturan yang sama. Bukan hanya menyaksikan, bukan hanya melihat, mengikuti, terjun langsung. Ya. Kita terjun langsung dengan cara apa? Bawa burungnya, daftarkan burungnya. Ikuti perlombaannya. Benar. Itu baru jagoan. Ya. Bukan kaleng-kaleng. Ya, jadi ibaratnya kita merawat burung kan dengan penuh sayang. Betul. Bahkan setiap malam kita pegang, habis dikasih jamu kita pegang, kita bahkan sampai ada yang diajak ngobrol. Betul. Gitu kan. Saking satu jiwanya. Jadi yang burung yang kita sayang, kita latih perlu waktu Mas Uri. Betul. Bahkan sampai waktu untuk keluarga pun berkurang karena kita ngelatih burung ya. Oke. Jadi kenapa enggak kita ikutin event yang besar ini, Mas Uri? Burung kita itu daftarin, kita nggak tahu. Rezekinya. Siapa tahu ada koneksi kita hati ke hati dari burung sama kita. Dia mau jadi pembela majikan. Ya, seperti itu. Jangan pernah merasa kecil dengan ya saya cuma punya 2 player. Jangan. Kita semangat. Adu rezeki. Benar. Adu rezeki. Adu rezeki. Rezeki juga kita harus sesuai kapasitas. Ya. Burungnya harus bisa ngolong. Burungnya harus kembali ke kolong, baru cari rezeki. Ya. Kalau cuma mengandalkan dor,
Kalau burungnya nggak kembali ke kolong ya nggak rezeki. Makanya dibuktikan dengan daftar ngikuti lomba dan kita buktikan di situ. Ya. Kalau kita nggak juara, kita dapat kepuasan, Ya. kita dapat teman, kita dapat relasi baru, wawasan baru. Benar. Nah, itulah yang mungkin Ya. semua kita dapat keuntungannya dari situ. Yang penting kita tetap menikmati hobi Ya. ini. Ya. Mungkin kan selama ini teman-teman di Kalimantan, khususnya saya pribadi Mas Suri ya. Kalau yang di lain mungkin masih bisa geber. Kalau saya sendiri Mas Suri, ketika melihat burung saya lomba cuma bisa dari YouTube Mas Suri. Ya. Yang di Jawa ya. Iya, Cuma senengnya di hati aja. Iya, cuman bisa melihat dari YouTube. Ya. Nah, sekarang mungkin semua sama. Yang teman-teman di Kalimantan tuh belum pernah merasakan euforianya, hawanya nasional, ya kan? Maksudnya nasional tuh ya hadiah nasional. Betul. Jadi, ayo mumpung ada di Kalimantan, ya kan? Kita ramaikan bareng-bareng. Iya, benar Mas Budi. Kapan lagi ada event yang besar seperti ini? Iya, sebesar ini dan hadiahnya pun sama kayak di Pulau Jawa besar. Iya. Dan pendaftarannya pun sama. Ya. Satu lagi, kesempatan lebih besar. Kesempatan lebih besar karena kita kompetisi di wilayah kita sendiri. Ya. Itu kesempatan lebih besar. Ya. Kalau kita ngamen ke Jawa, mungkin bisa dibilang kalau burung berangkat langsung mungkin nggak adaptasi atau mungkin nggak berbulan-bulan di sana ya mungkin 10% aja. Pengalaman saya kemarin baru sekitar 2 pekan lah, 2 pekan yang lalu saya ada kirim burung 2 pasang Mas Suri player ke Jawa lewat Semarang Mas Suri. Itu pengalaman itu pengirim 2 pasang itu aja keluar duit 1,6 Mas Suri. Nah, 1.600.000. Jadi ibaratnya kita mau berangkat ke sana kan perlu duit 1.600.000 tuh buat tiket burungnya aja Mas Suri. Burung 2 aja ya, itu. 2 pasang Mas Suri. 2 pasang. Buat tiket burungnya aja 2 pasang segitu. Belum tiket perawatnya ya. Ya. Tiket pesawat perawatnya pun harus lain lagi kan. Nah, itu jadi ya operasionalnya besar. Mungkin gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi di Kalimantan yang mungkin kita bisa tempuh lewat jalan darat, ayo sempatkan datang ke sini, ramaikan, geber langsung Mas. Ya, biar menikmati dan kita ikut hadir di dalamnya. Benar. Kita terlibat langsung. Benar. Tanpa jadi penonton, tanpa jadi penikmat di depan layar, kita langsung menikmati secara langsung euforianya dan kita sendiri yang akan menciptakan itu. Bukan siapa-siapa, kita sendiri dan kita bersama. Khususnya komunitas Kalimantan. Ya, mudah-mudahan juaranya pun dari teman-teman di Kalimantan. Amin. Oke. Ya. Nah, masih ada pertanyaan saya masih lanjut. Pokoknya sampai habis pemikiran saya. Nah, ini untuk hal pencarian tiket. Ya, karena di Kaltim kemarin ada simpang siur antara Sabtu, Minggu atau Sabtu atau Jumat atau gimana. Ya. Nah, biar teman-teman yang teman-teman semua paham, biar langsung owner langsung yang menjelaskan. Ya tadi kembali lagi ke peraturan pun kita ngikut PMKN pusat ya. Dan pengelopan pun sama, pencarian tiketnya pun sama. Kita dari hari Jumat Mas Suri sudah pencarian tiket. Nah, jadi teman-teman pokoknya semuanya kita adopsi, ibaratnya copy paste Mas Suri. Ya. Nah, sama tadi Mas, saya sempat usul gimana Mas kalau pencarian tiketnya di hari Sabtu aja. Ternyata ada sedikit kendala untuk jam pagi. Ternyata ada usulan dari siapa Mas? Dari Kapolres. Memang kan pas hari itu tanggal 17 Agustus upacara. Ya, upacara. Jadi diminta dari jam pagi sampai jam 10 itu tidak ada acara. Dalam artian lomba jangan dimulai. Ya. Tapi untuk pengelopan, untuk penjaluran tim masih dipersilakan, tapi sifatnya itu kan belum formal, belum resmi, jadi masih diperbolehkan. Nanti kalau dimulai pencarian tiket hari Sabtu kan berarti waktunya terlalu mepet. Ya mungkin berarti Sabtu itu bisa ada BOB Mas Suri. Berarti dimulainya tiket habis Jumatan, pagi dibuka pendaftaran. Enggak. Habis Jumatan baru mulai terbang. Jam 9 sudah bisa. Langsung terbang. Berarti pencarian tiket pagi langsung. Itu pun cuman berapa kloter aja Mas Suri. Nanti jam 11 break. Kalau misalkan kita mungkin sekarang kita rembukan karena saya yang punya pertanyaan, mungkin saya langsung tanyakan langsung. Biar teman-teman langsung ya mungkin mewakili. Misalkan ini karena ini kita akan dari luar kota. Ya. Contoh saya menggambarkan saya sendiri tim saya. Ya.
dari Belum siap, kota ya? persiapan. Mungkin dalam pengelolaan hari Kamis aja, hari Rabu pasti nggak bisa mundur burung. Mentok paling 100 meter itu karena jarak pandang, karena burung masih biar cuma sekedar gerak, nggak berani mundurkan karena burung masih angkat giring. Otomatis dalam waktu Kamis untuk saya pribadi tim mungkin belum berani mentokkan. Di Jumat dipaksa, mungkin kan kalau jam 9 atau jam 10 dimulai, kemungkinan besar akan terganggu dengan kegiatan resminya karena sudah ada pencarian tiket di situ. Misalkan ini sekedar usul pribadi dari tim saya, kita mulai habis Jumatan gimana? Jadi pagi kita buka pendaftaran, waktu pagi jam 8 panitia sudah ada di lapak, kita buka langsung. Dan kita tetkan, anggaplah jam 1.20 atau mungkin jam 1 atau jam 1 tet, burung terbang. Dan berarti panitia harus sudah stay di situ untuk menyiapkan 1:30 lah. Berarti burung harus masuk dondang. Berarti setelah sholat Jumat itu tidak ada pengelopan lagi berarti Mas Ri? Boleh, pengelolaan tetap boleh, tapi di jedah-jedahnya kegiatan resminya. Nah, jadi kalau untuk misalkan kan ini berapa kloter habis, otomatis ada pengundian lagi. Pemain yang belum finish untuk persiapan untuk daftar hari Sabtu, diperbolehkan. Sifatnya hanya mengelopan di jedah waktunya, di jedah kegiatan resminya. Tapi di saat panitia sudah menyiapkan kloter berikutnya untuk kompetisi, otomatis tim yang ngelop-ngelop harus stop. Nah, itu. Benar. Jadi bisa. Boleh ngelopan, tapi tetap di jedah-jedah panitia nggak ada kegiatan, dan panitia masih persiapan masukkan burung atau pengocok atau mungkin pendaftaran baru lagi. Nah, itu mungkin bisa. Kalau kita bisa simpulkan ya, saya setuju aja. Jadi mungkin nanti kita setelah sholat Jumat itu kan di sini kurang lebih jam 12 Mas Suri. Sudah selesai sholat Jumat itu setengah 12 ya. Ya jam 12-an kurang lebih kita bisa mulai. Berarti jam 1 wajib terbang. Enggak, istilahnya sebelum Jumatan sudah ada kloter-kloter yang kita susun. Dari panitia mungkin akan sudah disusun. Berarti jam 1 enggak ada tawar-tawaran, sudah ada penerbangan pertama. Pengelopan stop, boleh ngelop di jeda-jeda waktu panitia nggak ada kegiatan, dalam artian mungkin masih ada daftar baru lagi atau gimana, mungkin itu bisa. Apa jadi, enggak bisa, begitu? Bisa Mas. Jadi dari pagi itu udah difokuskan untuk ngelop ya. Ngelop ya. Jadi semua burung bisa start, bisa habis Jumat sudah bisa daftar semua ya. Ya mungkin misalkan ada yang belum bisa daftar di hari Sabtu pagi, dilanjut bisa, itu. Benar. Karena kita kasih waktu kan 2 hari. Jadi mungkin Jumat yang giringnya masih belum neken atau mungkin masih belum bisa finish, kan masih bisa daftar di hari Sabtu. Jadi waktu pendaftarannya panjang. Benar. Jadi ngasih kesempatan semua, karena burung ini kan karakter beda-beda, ada yang masih bandel, ada yang enggak. Kalau yang enggak kan perlu pengelopan pelan-pelan. Kalau yang bandel ya hari Kamis setar mungkin aman. Baik Mas Ri. Startnya pun kita di 750 meter Mas Ri. Siap. Makanya ini sudah saya tulis ini. Kondisi trek sama lepasnya berapa. Ini pasti kan saya tanyakan, mewakili juga pemain-pemain yang akan hadir. Kondisi kalau kondisi trek sudah saya sampaikan di depan tadi. Kan di video seri di depan sudah saya sampaikan seperti itu. Lah untuk jaraknya rencana berapa Mas? Rencana 750 meter aja Mas. 750 meter. Itu burung kalau saya lihat dari pandangan itu kan pas bisa naik Mas Ri. Bisa naik. Sama ini kan sama-sama lapak ini belum pernah dipakai kegiatan juga, termasuk tuan rumah juga kan belum pernah pakai. Mungkin kita akan buka rembukan baru di season mendadak, dalam artian nggak perlu perdebatan panjang. Mungkin ini Mas, itu kan trek 750 itu kan mungkin untuk area ini, misalkan dari si A si B tim ini ada usulan karena burungnya nggak gerobok terus karena mungkin treknya terlalu pendek. Mungkin misalkan ini saya usul kesepakatan dimundurkan di 900 atau mungkin 800 ya, untuk kesepakatan bersama, bukan mungkin panitia pun akan toleransi dalam hal karena mundurnya itu gampang, karena itu treknya sudah tinggal mindah posisi aja, karena nggak perlu ngerintis, nggak perlu buka lahan baru, karena treknya di mentok itu mungkin hampir 1,3 Mas. 1,3, jadi kan masih banyak pilihan. Jadi nanti sama-sama, karena kita tolak ukurnya kan belum ada kegiatan di sini, jadi burung seperti apa di 750 itu mungkin sudah aman apa belum kolong, nanti kita evaluasi bareng-bareng. Ini sifatnya belum finish, cuma dari pihak penyelenggara sementara dimentokkan di 750. Misalkan nanti emang di perjalannya waktu burung banyak yang gerobok karena terlalu pendek, mungkin kita berdasarkan kesepakatan mungkin bisa mundurkan di maksimalnya aja, dimaksimalkan di 900 atau mungkin di 800. Itu tapi itu nanti berdasarkan kesepakatan panitia dan peserta. Ini kesepakatan, kalau belum nggak ada kesepakatan tetap mutlak
peraturan panitia yang dipakai atau penyelenggara yang dipakai. Ya. Oke. Karena kenapa kami panitia membuat 750 itu Mas Suri? Karena kan semua main segiringan nih Mas Suri. Ya. Jadi biar lebih cepat mungkin ya startnya Mas. Ya. Lebih cepat start teman-teman yang dari luar kota kan, apalagi jarak tempuh kan tadi Mas Suri Jauh dari Samarinda ya. Ya pertimbangannya itu Mas Suri. Oke. Pertimbangannya itu kita nggak usah main yang di 900, bahkan di PMKN pun 800 Mas Suri ya. Ya 800. Ya pokoknya maksimal itu maksimal 800. Di 900 maksimal itu pun nggak banyak. Karena di sana lapak banyak kan. Ya. Kalau di sana kan memang burung 800 karena banyak halangan, jadi otomatis naik ya Mas. Naik, ya. Tapi kalau di sini pun ya kalau teman-teman burungnya sudah biasa lambung, naik. Saya yakin bisa naik semua. Bisa. Apalagi ini Seru atraksi kolongan nanti. Ya, semoga lah sesuai harapan semua teman-teman semua kan. Tetap minta dukungan, doa teman-teman semua dan partisipasinya utamanya itu. Satu hal lagi Mas Suri, ya mungkin nggak tahu nanti ke depannya Mas Suri ya. Jadi tim-tim dari Pulau Jawa sudah ada konfirmasi akan hadir Mas Suri. Pulau Sumatera sama ada dari Jambi yang mungkin dari tim IPP Jambi yang playernya pesulap merah. Pesulap merah. Ya. Nah, itu sudah nelpon langsung ke saya. Kemudian kemarin dapat informasi fix katanya dari Rubicon ya yang juara Fadel 1 miliar. 1 miliar. Itu pun akan hadir dan beberapa tim dari Pulau Jawa ada yang sudah konfirmasi termasuk Mr. P dari Adi Jaya pun ada telepon. Ya mudah-mudahan semuanya nggak ada halangan bisa hadir di Barito Utara. Ya, kita sama-sama meramaikan. Nah, kita biasanya menonton player-player dari Jawa. Tim Adi Jaya, tim IPP Jambi, dari Rubicon. Nah, tapi sekarang kita berkompetisi langsung. Benar. Satu patek langsung Mas ya. Iya, berkompetisi langsung dan bisa mengukur kualitas mungkin Mas ya. Betul, satu itu emang cuma kan untuk tuan rumah diuntungkan dengan adaptasi. Kita sudah menang di adaptasi. Lebih burung cepat kita sudah adaptasi dengan cuaca di sini. Nah, untuk burung di Jawa kan mungkin ya harapannya sih tetap tuan rumah yang akan membawa piala. Ya, syukur lagi saya berharap malah kalau bisa mudah-mudahan tuh yang juara dari ternakan Kalimantan. Betul, suatu kebanggaan, suatu kebanggaan tersendiri. Artinya apa ya, nggak kalah gitu Mas. Kayak di Sumatera kemarin kan, tim dari Sumatera yang tuan rumah yang jadi juara ternakan dari sana langsung kan. Ya. Gitu. Jadi gairah peternak pun jadi lebih semangat ya Mas ya. Itu dia. Makanya itu. Dan burung yang kita sayang, artinya yang tadi cuma dipandang apa sih burung merpati jadi bernilai. Ya. Gitu. Sangat bernilai dengan adanya. Itu sih Mas Suri. Oke. Mungkin kita cukupkan di situ karena ini waktunya sudah sore dan mungkin saya masih ada keperluan sama Mas Adam mungkin ya bantu karena saya dapat pesanan dari Mas Leo untuk mencarikan tempat penginapan untuk timnya. Jadi mungkin untuk teman-teman juga kalau emang ada pesan untuk tim-tim atau gabungan pesan tempat mungkin bisa pesan sebelum waktunya ya. Jalannya jangan mepet ya Mas. Jangan terlalu mepet karena di sini Mas Adam bekerja sendiri dan dia buka kerja jadi harus bagi waktu. Jadi untuk pengertian teman-teman semua kalau emang dari teman-teman semua ada yang pesen ya istilahnya pesan tempat silakan hubungi aja langsung. Hubungi sama langsung ke Mas Adam langsung karena ada kontaknya di grup MTI itu kan misalnya yang belum punya nanti bisa ambil di situ langsung kontak langsung. Yang penting jangan mepet. Ya, karena panitia di sini terbatas yang ngurusin di sini. Murni satu orang, ownernya langsung. Makanya pengertian teman-teman kalau emang ada pesan mungkin jauh-jauh hari biar Mas Adam bagi waktunya. Jadi usahakan mungkin akan dicarikan. Nah, satu lagi yang mungkin nanti untuk teman-teman semua keperluan apa harus kontak jauh-jauh waktu. Termasuk mungkin di sini Mas Adam kan nggak mungkin dia punya showroom motor, jadi kan harus tim menyewa motor. Menyewa motor itu kan juga perlu waktu karena pasti mendatangi satu-satu orang relasi-relasi di sini. Dan itu perlunya mungkin berapa Mas Adam nggak bisa ngukur,
tapi sifatnya kan pasti nyewa. Ya di situ juga harus jauh-jauh hari pesannya, jangan terlalu mepet. Itu kalau kemepet kita kasihan. Mas Adamnya sudah sibuk dengan kegiatan ngurusin ini, nanti tambah lagi begitu waktu mepet, makanya jauh-jauh waktu teman-teman untuk pengertiannya. Kalau emang ada pesan kendaraan ya mungkin jauh-jauh waktu ya tetap diusahakan, walaupun mungkin gimana-gimana tetap diusahakan, tapi waktunya jangan mepet. Biar di mepet dia pasti Mas Adam ini sibuk dengan kegiatan urusan mempersiapkan semua kegiatannya. Jadi kita pengertian teman-teman semua. Oke. Gitu aja masih ada. Ya, jadi satu lagi Mas Tambahan di garis bawahi. Jadi harapannya tadi ya dari saya pribadi harapannya kan mungkin semua harapan punya harapan sama ya. Yuk kita ngumpul sama-sama di sini besarkan Merpati Kolong Kalimantan. Nah, event ini akan jadi tolak ukur Mas Budi ya. Kedepannya nanti kemajuan Merpati Kolong di Kalimantan ini seperti apa di event bulan Agustus ini. Ya. Jadi mudah-mudahan event ini sukses dan semangat saya pun lebih tambah. Mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah daerah sini Mas Budi. Amin, amin. Ada dukungan dari pemerintah daerah sini. Jadi mungkin dijadikan agenda agenda pemerintah tahunan atau bulanan 3 bulanan atau 6 bulanan nggak tahu kita. Mudah-mudahan itu sih harapannya ke depan. Jadi kita bisa kumpul kembali lagi nanti dengan hadiah yang mungkin lebih besar lagi, harapan pemain lebih besar lagi gitu. Nah, itu aja dari saya Mas Ori. Terima kasih banyak. Oke, demikian Mas ya. Sampai gelibet ini loh, karena saking bingungnya saya ini nyusun kata-kata ini saya sampaikan sampai gelibet. Oke, demikianlah penyampaian kita. Mungkin yang ada kurang paham atau mungkin ada kesalahan atau gimana, kita sifatnya kan hanya sekedar menyampaikan. Ini sifatnya bukan kebenaran, tapi sifatnya penyampaian. Jadi mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin dari pihak saya pribadi atau Mas Adam, ya mungkin mewakili Mas Adam saya minta maaf. Ini sifatnya hanya penyampaian dan moga-moga penyampaian ini diterima dengan teman-teman semua gitu Mas ya. Iya, mudah-mudahan. Oke, demikianlah obrolan saya dengan Mas Adam, penyelenggara New Ayla di Kalteng. Moga harapan saya dan keinginan saya moga-moga teman-teman semua ikut partisipasi, ikut andil, ikut terlibat di dalamnya dari segi peserta dan partisipasinya untuk meramaikan ini. Ayo kita ramaikan bareng-bareng karena ini eventnya bukan eventnya Mas Adam, eventnya kita bersama. Event Kalimantan. Kita harus rame-rame bareng-bareng kita sukseskan event ini. Oke, begitu ya. Oke, makasih. Sama-sama. Moga-moga sukses dan lancar semua acara kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.